Loh saya sampai sekarang tuh buatan sombong. Bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa gak ono kopi santri. Nak rebunan nggih gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ono kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu tugas gula tugas ya biasa. Anak kula ya biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai apa pengen hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sampean delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorogan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Orang pitik kan. Pitik ora warak kan, pitik situ orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedetine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata kaji Nabi enggak, dan Inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan ini Rasulullah orang terima kiai, orang terima ketua MUI kan, ketuanya Nabi alam dunia. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Nggih sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi sing ngomong kono sing meneng ae. Lah anak purun gentenan. Tadi misalnya kalau sana no pengenan, tapi kalau saya ngomong menengah, anak purun gentenan. Nak ben blogger kabeh. Blogger kabeh langsung MUI fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul bi tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin nikmah. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tawadhu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan yang jobo, paham ya? Sumur yang jobo, jedingnya yang jero tapi ono bolongan gue ngisi apa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam. Itu isi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya uang Pak Amin dihormati. Jadi nak Rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya, angker diwangi santri, ya tetap ngewangi apa aja mesti karena tadi. Ben tahu ngitmai santri, ya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok itu ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu, di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang yang pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh, cuma Mbak Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira ada yang bodoh kan, tapi bisa ngakhiri bodoh ini. Soalnya ada kancaku ini.
Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun, cong melarat gak popo di saya melarat. Santri dia kurang ajar, jenengan saged ngakhiri Mbah. Jadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan saged. Dilakukan ini saged. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Akhiri. Berarti cocok lah ya, sampai melarat terus akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hasyim ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidah, guru sanawi lah, sanawirian maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Ada istilahnya bodoh. Ya. Negara nggak istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal bisa sedurunge ono negara nggak istilah nih mak pondok. Misalnya nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi aliyah. Padahal aliyah di sini tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tapi istilahnya bodoh. Aliyah. Iya betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin kan. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum yo mbah yo karo. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim sudah jadi Syekhul Masyayikh. Yang dulu gurunya itu modok mana yang bahasa ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin, saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidah, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula nanti cilik mesti nanti diulang ustaz-ustaz nopo pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya, ya kan ya normal saja, ya saling menghormati. Kalau nggak nyucup, mereka ya nyucup saya, ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu, setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini cerita Gusola. Gurunya do kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok umur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke, duit bak pakaian kotor di kamar masing-masing narian kan buatan. Ngerti tak kok sumur atau bau tidak kok nopo? Itu Mbah Hasyim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbah Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Selesai guru-guru itu sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok ijo, biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbah, ya Allah Gus, angten Gus Hasyim, Mbah Sari dhisik wong alim, Hasyim Asari. Mbah Sari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Ya turunan tiyang mriki tiyang Jogja. Turunan Mbah, ya pokoke mriki turunan Bandur Mbah sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ngono ke GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Ngomong Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, se Raputu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuangis. Ya Allah Gus sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Buangga utusan Kemenak, buangga utusan kabupaten, buangga Pol, Sukumolu. Ini apa-apaan? Islam mau bawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang, kok ben kuliah untuk diskon. Kemudian saya kira HP lembaga nawani hafid, hafid nggak usah tes, yang polisian nggak usah. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan
Wong mbok yo mikir, Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna hum fikur. Wong apik wong sing memberi infak, bukan yang dikasih. Mbok yo mikir. Lan kulon ku isin. Nah, yang lebih mengerikan itu tadi cerita Mbak Hasyim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi. Dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya. Karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget. Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh, tiap hari yang ngajar tafsir. Ya orang soleh lah, orang soleh ya sholat, ngajar tafsir. Ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manol. Ketika wafat jenazahnya dimandikan. Setelah diteliti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu nggak ada lagi. Berbulan-bulan dinteni nggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundhute Sayyid siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodako sirron, sodako sirron, terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Sayyid Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli baca ya apa? Gerak betok aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Ngene niru dikira-kira. Oh ada no. Akhirnya donalis karena tadi dipikul sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen kan, nomor fasilitas kok umat itu doisen kalau nggak memberi. Saya ini do tenang aja malah muni barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng, gak kira ada seneng Quran. Ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, kulo seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirinya kenapa kayak Mbah Mun tuh banyak bukan main, Habib Lutfi ya lomo, Mbah Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh ya latihan, jadi wong kabeh latihan. Dia ini latihan niru Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kondang, sing kuwereng nak mlaku ngalor itu kok duduk. Nah itu macam nyata. Film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali gue duduk. Ya jadi yang difilmkan di Umar itu benar. Nah ngalor itu kan gue duduk. Bahasa Arabnya dirah. Semua darah itu duduk. Umar itu kurung-kurung nak Abu Bakar sering ngirimi gandum nih rondo-rondo melarat. Singkat cerita aku pengen niru. Tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam gue gandum tiga rondo mbah niki gandum keng kage jenengan si jodoh ngomong tuwek rondo kak ngomel saya kira loro kabeh dhisik dipimpin Abu Bakar itu penak gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene basa Jawa cara kono bahasa Arab basa Jawa malah kadang nak wedhusku rong mulih tak kok jupono wedhusku pisan dadi wong rondo oleh kurang ajar wis ngerti nak Abu Bakar ketero gandum kok wektune cukup ya dia ngundangi ya Khalifah Rasulullah tapi lagi peneng tiba kula badhe teng Tegal wedhus kula jane Tegal nggih kula pedhetho pisan dijuwono Pak Abu Bakar Khalifah lho presiden singkat cerita Umar niru iku terlambat napa dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Bakar ora iso. Wong khalifah saiki ku ora rodo, ora rohae rodo. Iki padahal ya Umar. Akhirnya Umar fatarahama Umar lihadihi sayyid. Maksudnya Umar lan nggih Mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah. Ora iso soalnya Jare Umar, wah iki aku nak ora Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri, latihan apa? Akhirnya mendingin. Nggih, Pak. Pokoke dawuh jenengan nggih tak kandhano Umar. Yo kandhano wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat dimaki-maki.
Artinya dulu tuh nggak ada orang soleh yang nggak latihan amal sirri. Ya tentu amal nggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jahri banyak. Maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia contoh si melok-melok fanatik amal. Sirri kok nak medit ra ketara sembrono. Mer medit kok ora tau ngamal. Oh ora ono wong roh. Kacau. Jadi justifikasi ora oleh gak ngamal tetep intu butuh sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik. Ibdat ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, sing ora apik ora sedekah. Sekarwan ra. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmainya. Sekarang di antara dzurriyyah di kajian yang alim ya dzurriyyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misinya jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau nggak takjil diwangi mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit dulu Mbak Fatimah mbak saya adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu tiap masak ya masak sendiri. Masak ya membantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Dibagi-bagi tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah, ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Sampai ya, karo pangeran tidak kok. Masalahnya sih ngongkon di akhlak santri tok. Kiai lah wajib duwe. Masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani gitu. Enggak ada. Lalu kalau mulang ke Jogja beda. Oh mesti tawadhu. Itu jam ya perjalanan. Apa pangeran? Sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan di Barno bisa. Wah tambah sopan. Tambah buyutnya apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 atau 3 itu judulnya itu Kitab Akhlaqi Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah, ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba-tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau usau bahu seperti ini wayar kausau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi tidak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfikal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min wiri ayyarahu yatamayyaza min wiri. Allah itu gak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayang no, misalnya rohan gitu mau angkat pedus sing ketuane itu neng kursi rokokan. Aku daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ribet masak ngaitu suwi daging ngene. Bareng dikai kotor, pilih sing apik rokokan meneh. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali, tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes. Nek kowe ra pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir napa? Kanthi umpama kita KPU nih. Hubung padha orane wis sak uni-unine. Yang penting iku ra cerminan akhlakun. Alhamdulillah mil al-mizan wa min ra'il wa madar wa zinatul arsh.